Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Febrianti dengan NIM terakhir 005 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan memberikan materi mengenai subnetting. Oke, langsung saja ke materinya. Subnetting. Subnetting ini adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Subnetting ini cocok untuk dilakukan pada IP address pada kelas-kelas tertentu saja. Kelas-kelasnya yaitu ada kelas A, B, dan C. Subnet max ini digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang, atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Nah, pada subnetting sendiri pasti akan mengenal mengenai CIDR. Apa sih CIDR itu? Nah, CIDR ini adalah cara penulisan subnet max dari sebuah subnetwork dengan cara mengubah notasi subnetwork dari desimal ke biner. Kemudian menghitung jumlah total biner satu yang ada. CIDR ini singkatan dari Classless Interdomain Routing, merupakan cara pengganti atau alternatif dalam klasifikasi alamat IP kelas A, B, C, D, hingga E. CIDR ini biasa disebut sebagai subnetting juga. Nah, apa tujuan subnetting ini? Tujuan subnetting ini yang pertama adalah mengefisiensikan pengalamatan. Misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Nah, inilah tujuan subnetting agar pengalamatan itu menjadi efisiensi. Yang kedua, membagi satu kelas network dengan arti membagi satu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oke, itu saja materi dari subnetting. Selanjutnya bisa mulai untuk melakukan praktek subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita pakai IP configuration-nya ini karena ini PC1 yaitu 192.168.1.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.192 dengan gateway-nya yaitu 62. Lalu PC2 dengan IP-nya yaitu 192.168.1.2. Subnet max-nya seperti ini dan gateway-nya 62. Lalu untuk PC3, IP-nya yaitu 1.3 dengan subnet max-nya 192. Nah, dalam PC3 ini sengaja memang tidak dikasih gateway, yaitu alias gateway-nya 0. Jadi PC1, PC2, dan PC3 ini termasuk dalam lab 1. Sedangkan PC4, PC5, dan PC6 ini termasuk dalam lab 2. Untuk PC4 dalam lab 2 kita gunakan dengan IP address-nya dimulai dari 65, 192.168.1.65 dengan subnet max-nya 192 dan gateway-nya 1.126. Lalu PC5 dengan IP address-nya 1.66 karena yang tadi 65 jadi PC5-nya 66 dengan subnet max-nya 192 dan gateway-nya 0. Dan PC6 IP address-nya 1.67. Yang sebelumnya di PC5 dengan IP address 1.66, selanjutnya di PC6 yaitu memakai IP address 1.67 berurutan. Dan subnet max-nya 92 dan gateway-nya 0. Jadi di sini yang memiliki gateway dalam lab 1 yaitu PC1 dan PC2.
Sedangkan dalam lab 2, yaitu yang memiliki gateway cuma PC4 saja. Jadi PC1, PC2, PC4 memiliki gateway, PC3, PC5, dan PC6 tidak memiliki gateway atau node. Nah, pengaturan untuk PC-nya sudah selesai, lalu kita mengatur di router. Nah, di sini untuk lab 1 kita gunakan fast Ethernet 4. Untuk lab 1 yaitu PC1, PC2, PC3 kita gunakan fast Ethernet 4. Dengan IP address-nya kita masukkan 192.168.1.62 dengan subnet max-nya 255.255.255.192. Sedangkan pada lab 2 kita gunakan fast Ethernet 5 dengan IP address-nya 1.126 dan subnet max-nya 192. Jangan lupa kita on-kan agar bisa kita simulasikan. Ya, kita on-kan dua-duanya agar bisa kita simulasikan. Lab 1 maupun lab 2. Oke. Routernya sudah di setting. Selanjutnya langsung masuk saja ke bagian simulasinya. Nah, ini ya. Oke, buat langkah percobaannya, pindahkan ke mode simulasi lalu buat skenario. Dipindahkan ke mode simulasi. Oke. Lalu buat skenario, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Oke. Pertama dari PC1 ke PC3. Dari PC1, oh ya, sebelum itu kita edit filter lebih dahulu ya. Oke. Ini, buat skenario seperti berikut, edit filter event list ke IP4 ICMP. Oke. Jadi setelah masuk ke mode simulasi, kita edit filter, lalu kita pilih ICMP saja. Ya, di IP4 kita pilih ICMP saja, ininya kosong ya. Jadi cuma ICMP saja. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini, event list filter, visible event, ICMP. Oke, kita buat ya dari PC1 ke PC3. Oke, kita play. Nah, ini dia langsung ke switch ya. Ke switch-nya lalu ke PC3. Oke. Karena memang tujuannya dari PC1 ke PC3 saja, jadi PC2 dan routernya dia X. Oke, lalu dia kembali. Nah, sudah selesai ya. Memang ini tujuannya yaitu dari PC1 ke PC3 saja. Jadi dia diarahkan ke switch, lalu dari switch dia mengarahkan ke 3 ya, ke router, PC2 dan PC3. Lalu karena memang tujuannya dari PC1 ke lalu memang tujuannya dari PC1 ke PC3 saja, jadi PC2-nya ditolak dan routernya juga ditolak. Oke. Lalu dia kembali ke PC1 dan sudah selesai. Oke, selanjutnya percobaan yang kedua, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC4. Lalu amati jalannya PDU SMP-nya. Oke. Sebelum itu kita delete dulu ya. Kita delete dulu di sini. Kita hubungkan dari PC1 ke PC4. Oke. Kita play. Oke, dia ke switch dahulu, lalu dia mencari tujuannya, yaitu ke PC4. Oke, karena tujuan di PC4, maka dia menyeberang lewat router lebih dahulu.
Selanjutnya dari router dia ke switch. Nah, dari switch ini dia mengirimkan ke semuanya. PC5, PC6, tapi ditolak ya. Karena memang tujuannya ke PC4. Kembali ke switch lagi, lalu kembali ke router lagi. Setelah itu akan dikembalikan ke switch 0 lagi. Kembalikan ke lab 1 lagi. Jadi dia kan beda lab ya. PC1 kan di lab 1 dengan PC4 kan di lab 2. Jadi dia harus menyeberangi router terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai ya. Tadi sudah ada tanda centangnya, berarti sudah sukses. Successful ya ini tandanya. Oke, kita delete lagi. Percobaan yang ketiga, kirimkan paket simple video dari PC2 ke PC5. Dari PC2 ke PC5. Oke, kita play. Oke, dia ke switch ya. Memang switch dulu, lalu dia akan menyeberang. Karena beda lab, itu di lab 2. Dia akan menyeberang. Oke, ini ditolak semua. Kenapa kok ditolak semua? Yang pertama, kalau PC4 ini memang bukan tujuannya. Jadi tadi tujuannya kan dari PC2 ke PC5. Jadi PC4 ini ditolak karena memang bukan tujuannya. Lalu PC6 ini juga ditolak karena bukan tujuannya. Successful. Unsuccessful ya. Lalu kenapa PC5 ini juga ditolak? Padahal dia tujuannya. Karena PC5 ini seperti yang kita ketahui di awal, PC5 ini tidak memiliki gateway ya. Tidak memiliki gateway. Jadi dia tidak bisa membalas. Dia tidak bisa kembali seperti yang lainnya. Seperti dari PC1 ke PC3 dia bisa kembali, dia bisa membalas. Dari PC1 ke PC4 dia bisa membalas, dia bisa kembali. Sedangkan dari PC2 ke PC5 dia tidak bisa kembali, dia tidak bisa membalas karena tidak di PC5 ini dia tidak memiliki gateway, gateway-nya nol. Seperti itu. Jadi dari PC2 ke PC5 ini unsuccessful, silang, dia tidak bisa membalas. Seperti itu. Oke, kita delete lagi. Lalu kita next kirimkan pakai simbol PDU dari PC3 ke PC6. Dari PC3 ke PC6. Oke, kita play. Nah, dia di awal saja sudah X ya, sudah gagal. Kenapa, kenapa kok gagal? Karena PC3 ini tidak memiliki gateway. Jadi dia tidak bisa mengirimkan. Seperti itu. Karena PC2 ini dia mempunyai gateway, jadi dia bisa mengirimkan ke PC5. Tetapi PC5 tidak bisa membalas karena PC5 tidak memiliki gateway. Sedangkan PC3, dia ini mau mengirimkan saja udah nggak bisa karena dia tidak memiliki gateway. Seperti itu. Nah, itulah subnetting ya. Jadi subnetting itu intinya mengirimkan dan bisa membalas. Walaupun beda lab, asalkan sama-sama memiliki gateway. Seperti contohnya dari PC1 ke PC3 ini dalam satu lab. Dalam satu lab saja tadi sukses. Lalu kita coba dari PC1 ke PC4 tadi. Ya, ini PC1 ke PC4 tadi. Dia beda lab dan beda gateway juga, tapi intinya mereka sama-sama memiliki gateway, baik dari PC1 maupun PC4. Bisa bisa tetap berjalan, bisa tetap sukses. Nah, percobaan yang ketiga yaitu dari PC2 ke PC5. PC2 yang memiliki gateway, PC5 yang tidak memiliki gateway. PC2 tetap bisa mengirimkan, namun PC5 tidak bisa membalas karena tidak memiliki gateway tadi. Nah, PC3 ke PC6.
Dari mengirimkan saja ini sudah tidak bisa, sudah gagal karena PC3 sendiri tidak memiliki gateway dan PC6 juga tidak memiliki gateway. Seperti itu. Nah, baik, itulah percobaan dari simulasi subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, sekian dari saya, Alvena Febrianti. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.